Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang W. Sobari, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kota Bekasi. Saya mengajar di SMP Negeri 26 Kota Bekasi. Hari ini saya didampingi oleh rekan saya, Ibu. Saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi, CGP Angkatan 8. Saya Duslianus Siman Nurulang, CGP Angkatan 8 Kota Bekasi, mengajar di SMA Negeri 13 Bekasi. Baik, hari ini kita akan coba mempraktekkan coaching dengan model Tirta. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya. Baik, Pak. Selamat pagi Pak Nanang dan selamat pagi Bu Nikma. Selamat pagi, Pak Dos. Bapak Ibu mohon maaf sebagaimana komunikasi kita sebelumnya bahwa pada hari ini kita akan ngobrol santai tapi serius ya. Yaitu melakukan coaching untuk teman kita Bu Nikma, di mana Pak Nanang berperan sebagai coach ya. Betul, Pak. Oke. Dan Bu Nikma Sebagai coach, Pak. sebagai coaching. Baiklah, sebelum dilaksanakan coaching supaya pertemuan kita ini lebih bermakna dan bernilai, izinkan saya mengkonfirmasi ada beberapa hal. Bagaimana rencana Pak Nanang melaksanakan coaching hari ini? Baik Pak Dos, rencananya saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Nikma dengan pendekatan atau model kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga pendekatan ini dapat menggali permasalahan lebih dalam dan memunculkan potensi terbaik yang ada pada diri Bu Nikma. Wah, luar biasa. Semoga bisa nampak ya alur petanya dalam coaching kita kali ini. Kemudian terkait pelaksanaan dari sisi coach, apakah Pak Nanang sudah memikirkan kompetensi apa yang ingin dikembangkan saat ini? Oh iya Pak, sebagaimana kita bahas bersama bahwa kompetensi yang harus dikuasai seorang coach adalah pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya kali ini berharap dapat mengembangkan seluruh kompetensi Pak, dengan penekanan pada mendengarkan aktif. Oke, kalau boleh saya tahu, kenapa Bapak berharap bisa menekankan pada mendengarkan aktif Pak? Jadi begini Pak Dos, saya berharap bisa menggali lebih dalam problematika yang dihadapi oleh Bu Nikma dan harapan-harapan positif untuk dapat menyelesaikannya Pak. Dengan demikian, beban yang selama ini ditanggung sebagai sebuah kekhawatiran, bahkan mungkin rasa kesal ya, dapat tercermin sehingga dengan sendirinya dapat menemukan jalan keluar yang baik dari problematika ini. Oke, terima kasih Pak Nanang, Bu Nikma, selamat melaksanakan coachingnya ya. Baik Pak Dos, terima kasih. Oke, siap Pak Dos. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam Bu Nikma, silakan apa yang bisa saya bantu Bu? Pak Nanang, maaf nih, boleh nggak saya minta waktunya? Oh, Saya, sangat boleh, silakan Bu. saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Boleh, apa yang bisa saya bantu? Begini Pak Nanang, akhir-akhir ini kan saya merasa sangat bingung atas murid-murid di kelas yang saya ajar. Mereka itu kurang antusias Pak dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Ketika diberi tugas, mereka itu tidak dikerjakan Pak. Oh iya. Nah, padahal saya sudah tegur sampai memberikan hukuman Pak, tapi tetap aja seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu. Nah gini Bu, mohon maaf ya sebelum melanjutkan obrolan kita nih, saya yakin Ibu ngajak ngobrol ke saya kan bukan sekedar ngobrol aja kan. Iya betul. Jadi menurut Bu Nikmah nih, supaya kita sepakat, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Oh iya, tentu Pak Nanang ada. Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi dan tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak Nanang. Baik Bu, setelah sama-sama kita memahami tujuan pembicaraan kita bisa lanjutkan ke materi yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Iya Pak. Baik, menurut Bu Nikmah, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran ya? Sebenarnya Pak, saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin Pak untuk memperbaiki cara mengajar saya. Kemudian namanya
pelajaran IPS Pak. Iya, Nah, iya, iya, tahu betul. sendiri ya Pak ya. Kalau bagian sejarah itu pasti bercerita ya. Atau mungkin ya kalau saya ingat kembali mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias Pak itu yang pertama pembelajarannya saya itu sepertinya sedikit membosankan Pak. Kemudian terlalu monoton Pak. Oke. Kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara gitu. Jadi satu arah gitu loh Pak. Baik, baik. Bercerita di depan murid, kemudian tidak memberi kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya gitu. Iya, karena pelajarannya sejarah itu cerita ya Bu ya. Iya betul Pak Baik, Nana. baik. Atau mungkin Ibu punya cerita lain ketika Ibu menggunakan metode lain dalam pembelajaran. Ada Bu? Oh, ada Pak Nana. Saya itu sebenarnya sudah mencoba kasih ice breaking ya. Ice breaking. Mereka itu semangat tuh Pak. Oh gitu. Sangat semangat Pak. Kemudian saya putarkan video juga. Oke. Mereka mau itu menonton Pak. Kemudian apa iya setiap hari harus saya kasih ice breaking gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Kalau dikasih ice breaking kan kayak anak TK gitu loh Pak. Betul. Nah itu terus bagaimana? Kapan belajarnya gitu Pak? Iya, iya, iya. Sebenarnya kalau mendengar cerita Ibu, kompetensi Ibu sebagai guru sudah sangat luar biasa Bu. Iya, iya. Jadi kalau Ibu bandingkan pembelajaran yang pertama, yang pembelajaran sejarah tadi dengan yang kedua yang menggunakan ice breaking, kemudian ada pemutaran video, kira-kira apa saja sih Bu yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Oh mungkin menurut saya gini Pak, murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik gitu Pak. Yang asik tuh. Kemudian tidak monoton, tidak monoton. Kemudian tidak membosankan Pak. Oke, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja sih yang membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya sih Pak, pembelajaran yang asik itu ya pembelajaran yang terpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Oke. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik gitu Pak. Oke. Wah, pemikiran yang luar biasa itu Bu. Lalu mengenai tadi Bu, tugas yang diberikan kepada anak-anak, menurut Ibu kira-kira apa yang menyebabkan mereka kurang antusias ya? Oh, memang sih anak-anak sekarang ya kayaknya malas mengerjakan tugas ya Pak ya. Mohon maaf, mungkin sebaiknya kita tidak terburu-buru memponis ya Bu. Ya. Mungkin tantangan seperti ini yang membuat kita sebagai guru semakin matang. Coba kita lihat kembali tugas yang diberikan kepada siswa. Berapa banyak tugas yang diberikan kepada anak-anak? Bagaimana tingkat kesulitannya? Sumber belajarnya dari mana? Mungkin itu ya Bu. Oh mungkin juga itu ya Pak ya. Karena tadinya saya pikir memberikan tugas ke anak-anak itu Pak, saya kasih banyak supaya mereka itu tidak banyak main Pak. Oh iya, iya. Tidak banyak main dan bisa banyak belajar gitu. Sekarang gini Bu, mohon maaf, kalau Ibu diberikan tugas jadwal mengajar penuh setiap hari, kemudian diberikan tugas tambahan harus membina eskul karena kepala sekolah ingin mengembangkan kompetensi Ibu, kira-kira menurut pendapat Ibu gimana? Oh iya, jangan dong Pak. Kan saya juga harus MGMP. Belum lagi ada arisan Pak. Oh iya, iya, iya. Dengan teman-teman ikut pengajian, kemudian kalau sudah lelah di sekolah mungkin tidak sempat lagi Pak. Betul, nah itu yang saya maksud Bu, bahwa memang kita saja sebagai guru butuh ruang-ruang tertentu untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Menurut Ibu bagaimana dengan anak-anak? Apa iya semua anak harus menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar saja dengan mengerjakan tugas? Iya juga sih Pak ya. Kalau begitu mungkin karena tugasnya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber pelajaran yang beragam atau mengasihkan ya Pak. Mungkin seperti Ibu ya. Kalau boleh saya tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya Bu? Saya itu Pak menggunakan satu buku teks. Hmm. Kemudian
Buku teks yang ada di siswa ya Bu? Ya, tambahannya lagi saya ngambil dari perpustakaan Pak. Paling dari anak-anak ke perpustakaan yang Betul. mencari sumber yang lain. Menurut Ibu, selain buku teks yang dipegang siswa, buku teks yang ada di perpustakaan, ada lagi nggak sih sumber belajar yang lain nih kira-kira? Oh, menurut saya sih banyak sih Pak. Pertama YouTube ya. Betul, betul. Kemudian artikel di blog internet ya. Hmm. Kemudian tulisan-tulisan ilmiah. Betul. Kemudian bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren tuh Pak, yaitu TikTok Pak, Oh betul, betul. atau IG Pak. Betul. Nah, itu betul sekali. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama sih Pak, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan Pak, Oh iya. dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, Iya. kemudian TikTok gitu. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas tidak terlalu banyak Pak, sehingga tugasnya itu sesuai dengan minat murid gitu Pak. Betul, Saya betul, ingin betul. membawakan muridnya sehingga tidak terkesan dipaksa, Nah, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, iya. kemudian puisi, Betul. pantun, dan laporan digital Pak. Bagus sekali rencana Ibu, sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Ibu, jika Ibu sudah memiliki rencana yang tadi, tentu dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah komitmen ya Bu. Iya, Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? betul sekali Pak. Saya akan mencoba dan berupaya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Pak. Betul. Menggunakan banyak sumber belajar, kemudian eksplor materi, kemudian menambah unsur-unsur yang lebih baik lagi materinya gitu. Jadi anak-anak tidak merasa bosan gitu loh Pak. Betul. Saya sangat mendukung sekali semua rencana-rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Ya. Terima kasih Pak Nanang waktunya untuk sharingnya. Tapi kalau saya mengalami kesulitan lagi, mohon izin Pak Nanang kita ngobrol lagi ya Pak ya. Dengan senang hati, Bu Nikma silakan. Saya juga jadi banyak belajar dari Ibu nih. Ya. Terima kasih banyak Pak Nanang. Jadi saya merasa lebih baik nih Pak Nanang nih. Baik, oke Kak. Wah, selamat Pak Nanang dan Bu Nikma, coaching yang sangat berkesan ya. Nah, dan luar biasa. Gimana Bu Nikma rasanya setelah ngobrol dan di coaching oleh Pak Nanang? Alhamdulillah Pak, saya sangat senang sekali Pak Dos. Saya ikut senang ya Bu Pak Nanang. Ini coach yang sangat bagus nih menurut saya. Untuk Pak Nanang ini sebagai apa? Sebagai coach, menurut pandangan saya, secara garis besar sudah terlihat proses coachingnya sudah berjalan baik, dan sudah lancar, dan saya sudah melihat alur ceritanya seperti itu. Sudah ada mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga tadi bahwa coachnya sudah bisa menemukan solusinya atas permasalahannya. Dia sendiri yang menemukan dari garis sendiri seperti itu. Jadi sangat bagus nih. Alhamdulillah Pak, saya merasa sudah mencoba menggali dengan mendengarkan secara aktif Pak. Iya. Bu Nikma gimana menurut Bu Nikma? Betul Pak Nanang. Saya merasa sangat senang sudah mengungkapkan segala unek-unek saya Pak. Dan Pak Nanang itu mendengar dengan sabar dan membawa saya menemukan jalan keluarnya gitu Pak Dos. Jadi tidak salah saya curhat dengan Pak Nanang gitu. Iya, Jadi betul. ketemu solusinya gitu Pak. Iya, mantap nih Pak Nanang dan Bu Nikma. Mohon maaf nih jika kita bicara ke depan, kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan Pak Nanang? Semoga ke depan saya dapat mengembangkan kompetensi lain Pak. Iya. Selain mendengarkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang Luar biasa Pak Nanang. Saya kira cukup ya untuk sementara. Semoga kita dapat bersama-sama lagi untuk berupaya terus memperbaiki pelayanan kita kepada anak didik kita. Ya. Terima kasih Pak Dos. Terima kasih Pak Nanang.
Ya, Terima terima kasih Bu kasih. Nima. Sama-sama. Selamat sore ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami bertiga ingin mempraktekkan kegiatan coaching dengan sesama rekan calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Bekasi. Perkenalkan, saya Duslianus Simanullah, guru SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Dan saya Nanang dari SMP Negeri 26 Kota Bekasi. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah Pak Dos. Kira-kira hari ini kan kita mau praktek coaching. Sebelum kita mulai praktek coaching, kira-kira Pak Dos berperan sebagai apa? Saya berperan sebagai coach. Oke, berarti Pak Nanan sebagai coach ya? Ya, betul, saya sebagai coach. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu Pak Dos indikator untuk coaching kita pada hari ini sesuai dengan hak kita. Pak Dos ingin mengobservasi di bagian mana? Dalam kegiatan coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang baik, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang Pak Dos ingin kembangkan. Jadi ketiga poin itu kira-kira Pak Dos ingin lebih spesifik yang mana? Oh, ingin lebih spesifik adalah saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti pertanyaan dengan yang berbobot itu Pak Dos ingin kembangkan ya. Oke, mari kita mulai. Selamat siang Pak Nanang. Selamat siang Pak Dos, apa kabar? Baik, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik Pak Dos. Sesuai janji kita bahwa kita bertemu pada siang hari ini, kira-kira apa yang mau dibicarakan ya? Sebetulnya saya ingin membicarakan permasalahan yang saya alami di sekolah saya Pak Dos. Kebetulan saya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi ketua komite pembelajar, dan juga saya adalah mensukseskan sekolah penggerak pada angkatan kedua ini. Nah, permasalahan yang saya hadapi ini masih sedikit sekali guru-guru yang menggunakan platform Merdeka Mengajar Pak, atau yang kita kenal PMM itu Pak. Nah, sehingga akibatnya rapor pendidikan kita atau sekolah kami ini rendah. Saya berharap permasalahan ini bisa diselesaikan, karena permasalahan ini berkaitan dengan kepala sekolah dan semua guru yang di tempat saya bertugas Pak. Oh, berarti Bapak ingin membicarakan tentang permasalahan yang dialami Bapak di sekolah Bapak ya, di mana permasalahan tentang penggunaan PMM, di mana guru-guru masih sedikit yang menggunakan, bahkan ada yang belum mengenal ya Pak ya. Baik Pak, kita tidak punya waktu yang banyak untuk membicarakan ini. Yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini kira-kira apa Pak? Ya, saya berharap pada penyelesaian dari masalah ini Pak, terkait masalah sedikitnya guru yang menggunakan PMM tersebut. Bagaimana caranya supaya guru mau menggunakan dan mengupload karya-karyanya di PMM, karena hal ini akan berpengaruh terhadap rapor pendidikan sekolah kami. Oh, penyelesaian tentang masih sedikitnya guru-guru yang menggunakan PMM. Kira-kira permasalahan yang Bapak temui di sekolah apa Pak? Yang lebih spesifik permasalahannya sebetulnya masih rendahnya minat dan keinginan teman-teman saya atau guru-guru untuk mengupload karyanya di PMM Pak. Bahkan masih ada guru yang masih belum familiar dengan apa itu PMM. Oh, berarti Bapak bingung terhadap guru-guru yang belum menggunakan PMM. Baik Bapak, dari pengalaman Bapak, seharusnya cara penggunaan PMM itu bagaimana? Bagaimana
Yang saya ketahui ya Pak, dari penggunaan PMM ini adalah platform Merdeka Mengajar yang telah disiapkan oleh Kemendikbudristek ya. Iya. Dan di platform ini kita bisa mendapatkan banyak fitur-fitur seperti modul ajar dan assessment, dan kita juga bisa mengupload best practice dari guru-guru dan banyak lagi Pak hal lainnya ada di platform Merdeka Mengajar. Berarti Bapak ingin guru-guru mau menggunakan PMM melalui akun belajar IT di masing-masing guru agar bisa meningkatkan nilai rapor pendidikan sekolah Bapak. Kira-kira apa yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Saya berharap atau ingin kepala sekolah memberikan izin untuk melaksanakan semacam diseminasi Pak terkait penggunaan PMM, sehingga guru-guru memahami cara penggunaan PMM itu. Kapan kira-kira itu Bapak bisa laksanakan? Dalam minggu ini lah Pak, saya akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan permasalahan ini dengan harapan kepala sekolah segera merealisasikan. Baik. Kira-kira siapa yang Bapak libatkan dalam pemecahan masalah ini, Pak? Di sekolah saya ada 2 orang yang sudah aktif di PMM Pak. Jadi saya akan mencoba mengajak mereka untuk menjadi narasumber dalam diseminasi, sehingga bisa mengajak guru-guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi tersebut. Baik, Bapak. Berarti Bapak sudah menemukan caranya dengan menemui kepala sekolah agar memberikan izin, bahkan memberikan support atau dukungan moral dan spiritual untuk melaksanakan kegiatan diseminasi dengan mengajak 2 rekan Bapak ya sebagai narasumber, di mana mereka ini telah aktif menggunakan PMM. Demikian kan Pak? Dan mereka tadi sudah mendapatkan sertifikat ini. Baiklah Bapak, kita sudah tiba di penghujung sesi. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini? Yang saya dapatkan apa ya? Jadi saya sangat senang dan bahagia Pak hari ini karena saya sudah bisa menemukan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi terkait penggunaan PMM ini. Saya akan segera menemui kepala sekolah, kemudian untuk meminta izin dukungan dan petunjuk untuk mengajak teman-teman saya mengikuti diseminasi dengan narasumber dari rekan kami sendiri. Baik. Kapan Bapak akan menemuinya? Dan bagaimana caranya biar saya tahu bahwa Bapak sudah merealisasikannya? Rencana saya minggu ini Pak, dan kita mungkin bisa janjian lagi ya Pak untuk bisa saya bisa update nanti informasinya. Baik Bapak, berarti kita minggu depan ketemu kembali untuk membicarakan solusi yang telah Bapak apakah sudah terlaksana atau belum. Jadi saya juga harus tahu. Demikian kan ya Pak? Baik Pak, terima kasih banyak Pak Dos Oke. atas petunjuknya. Oke, baik Pak Dos, Pak Nana. Saya tadi udah melihat perjalanan coaching antara Pak Dos dengan dan sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya melihat diobservasi tadi bahwa alur ceritanya tadi sudah berjalan, dimana ada 2 identifikasi, ada aksi, ada tanggung jawabnya Pak. Nah, yang saya ingin bertanyakan ke Pak Dos ya, kira-kira yang perlu dikembangkan lagi itu gimana? Dari pembicaraan tadi, indikator yang telah dapat saya kembangkan itu ya bahwa saya sudah dapat mengajukan pertanyaan yang bodoh sehingga Oci bisa menggali dan menemukan solusi dari dirinya sendiri. Oke, untuk tahap selanjutnya kira-kira Pak Dos ingin lebih spesifik kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Oh, ke depan saya ingin mengembangkan atau lebih fokus lagi dengan kompetensi yang itu membuat kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang baik. Oke, terima kasih Pak Dos, terima kasih Pak Nana. Baik Bu.
kegiatan coaching kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju. Selamat bahagia. Terima kasih.